Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kreatif? Bertemu lagi sama saya Ardi Hussein tentunya dalam program belajar di RRI di Guru Keliling tentunya. Dan sekarang kita sudah ada di Sekolah Tunas Mekar Indonesia. Kita akan menjemput salah satu guru yang akan mengajar hari ini yaitu Miss Septi. Udah ada di sana Miss Septinya. Halo Miss Septi, sini dong. Itu dia Miss Septi. Nah, ini dia. Nih, ini dia Miss Septi yang akan mengajar hari ini dan kita akan langsung berangkat Miss Septi ya. Kita ke rumah siapa Miss Septi? Oke, ke rumah Kiara. Udah siap? Langsung aja kita naik mobilnya. Yuk, ikutin. Dari yang ku tahu, belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid. Oke, sahabat kreatif, sekarang kita sudah sampai di kediamannya Kiara ya, Miss ya. Oke. Oke, hari ini Miss Septi akan siap mengajar Kiara dan juga Farhan ya dengan metode gambar, kemudian ada presentasi juga. Ya, seperti apa nanti pembelajarannya? Yuk, kita ikutin ke dalam. RRI Pro FM Suara Kreativitas. Assalamualaikum, apa kabar untuk seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, sahabat kreatif. Sekarang kita berada tentunya di rumah salah satu siswa dari Sekolah Tunas Mekar Indonesia, yaitu rumah dari Kiara Servati Sofianti. Ini bertempat di Jalan Maijen Sutioso, Kota Baru, Bandar Lampung. Dan kita juga sudah bersama tentunya oleh guru dari Tunas Mekar Indonesia, ada Ibu Septi Kurnia Putri SPD. Halo, selamat pagi Ibu. Halo, selamat pagi. Oke, Ibu sudah siap mengajar nih hari ini ya? Siap sekali hari ini. Siap sekali. Ibu ngajar mata pelajaran apa sih Bu? Untuk hari ini dengan Kiara akan ngajar sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia. Oke. Ini kalau kita sebut teman-teman berkebutuhan khusus gitu ya. Ini mata pelajaran umum masih dipelajari juga ya, Bu? Iya, masih, tetapi Oke. hanya kita mungkin turunkan indikatornya gitu sesuai dengan kebutuhan mereka. Oh, oke. Jadi ini kalau misalkan ya di episode sebelumnya mungkin kita melihat adalah pelajaran-pelajaran kemampuan ataupun keterampilan seperti itu. Sekarang kita memang pelajaran-pelajaran umum yang dipelajari oleh di sekolah-sekolah lain juga gitu ya. Ini Iya, pelajaran betul. sejarah hari Iya, ini. betul. Luar biasa. Bagaimana kalau misalkan sebelum pandemi pada saat itu pembelajaran masih aman ya Bu, lancar ya? Beda ya berarti ya. Beda Karena ya? memang kalau sekarang itu kan kita memang harus gunain teknologi, terus gimana cara kita pakai medianya kan ya. Kalau sebelum pandemi kan karena kita ketemu anak-anaknya ya, jadi kayaknya lebih interaktif gitu ya. Jadi tapi nggak mengurangi lah niat sama antusiasme mereka buat belajar. Wah, luar biasa. Nah, ini kan program kita, program tentunya program Guru Keliling adalah lanjutan dari program belajar di RRI yang tentunya diperkhususkan untuk teman-teman kita berkebutuhan khusus agar lebih mudah tentunya mendapatkan pembelajaran sekolah ya, karena memang selama pandemi kan teman-teman belajar daring ini kan memang cukup sulit ya Bu Iya, untuk teman-teman betul. berkebutuhan Iya, khusus ya. betul sekali, betul. Dan akhirnya kita RRI menjawab ini, membantu untuk teman-teman semua bisa belajar lebih baik dengan format yang tentunya bisa lebih mudah dimengerti Iya, teman-teman. betul sekali. Itu memang tujuannya ya. Jadi Betul. gimana nanti anak-anak tetap bisa dapat materi pelajaran yang umum terutama, tetapi memang kita pakai media yang berbeda gitu. Begitu. Oke, langsung sekarang kita kenalan sama Kiara dulu deh. Halo Kiara, selamat pagi. Pagi, Pagi. Oke, Kiara. Sekarang kelas berapa sih Kiara? kelas 12 kelas 12. Kelas 12. Oke, jadi Kiara ini merupakan siswa dari SMA Tunas Mekar Indonesia yang juga mempunyai prestasi yang luar biasa. Kiara ini pernah menjadi finalis lomba tari kreasi di Universitas Lampung. Ya. Wow, bisa nari jadi ya? Ya. Oke, berarti nanti kita todong untuk nari bisa ya? Agak malu-malu. Berarti pokoknya kita todong nih, harus siap nih ini nyanyi, nari ya. Oke, terus juga Kiara merupakan finalis lomba tari FL2SN ya. Wow, luar biasa Kiara prestasimu. Ya, dan tentunya kita akan belajar bersama Ibu Septi dan Bu Septi akan mengajarkan Kiara tentang ilmu sejarah ya hari ini. Dan selamat pagi juga Ibu. Ini adalah orang tua dari Kiara ya.
Oke, kita pinjam rumahnya ya Bu, kita belajar bareng ya Bu. Boleh. Boleh ya. Oke, langsung saja kalau begitu Ibu Septi silakan mata pelajarannya disampaikan. Oke, terima kasih Kak Ardi. Ya, terima kasih juga ya Mama sudah bersedia untuk rumahnya kita datengin. Dan hari ini ya Kiara kita mau belajar sejarah Indonesia. Materinya apa Kiara udah tahu? Materinya yaitu tentang masa Orde Baru, Orde Lama dan juga Reformasi. Nah, kita akan melihat bagaimana ada tokoh-tokohnya. Kemudian di situ nanti Kiara akan melihat beberapa nama tokoh dan juga nanti Kiara akan presentasi. Oke, Kiara sudah siap hari ini ya? Oke, mungkin sahabat yang di rumah juga bisa ikutan belajar sama kita ya, bisa siapkan mungkin alat tulisnya dan di sini kita sudah sama Kiara. Yuk Kiara, kita mulai pembelajaran yang pertama. Ya, Kiara mungkin udah lihat ya di situ. Di sini ada beberapa gambar ya. Beberapa gambar tokoh dari Orde Baru, Orde Lama dan juga Reformasi. Ada berapa tokoh? Coba Kiara lihat. Ada berapa tokoh Ki? Iya, sebenarnya ada 4 tokoh ya. Kemudian ada 2 di situ ada gambar lambang negara dan juga simbol negara kita Indonesia. Nah, di sini Miss Septi mau minta Kiara untuk lihat tokohnya ya secara detail. Itu kelihatan banget tokoh-tokoh ini ya. Tokoh-tokoh ini udah benar-benar familiar sekali terutama di Indonesia ya Kiara. Oke, Kiara bisa lihat dari yang pertama, kedua dan ketiga. Ya, di situ ada 3 tokoh yang sangat familiar pada masa Orde Baru, Orde Lama dan juga Reformasi ya. Coba Kiara sekarang bisa mulai mengerjakan dulu dan karena kita emang menggunakan teknologi ya sekarang, jadi kita pakai aplikasi bisa pakai handphone ya untuk googling dan browsing. Jadi Miss persilahkan Kiara untuk menggunakan handphonenya untuk membrowsing deskripsi dari tokoh-tokoh yang sudah Miss Septi berikan. Oke, Kiara silahkan dikerjakan ya. Oke, sahabat kreatif, sekarang Kiara akan mengerjakan soal yang tentunya diberikan oleh Ibu Septi. Oke, langsung saja Kiara, silakan dikerjakan soal-soalnya. Boleh, bebas. Nah, sekarang kita ngobrol sama Ibunda dari Kiara ya. Kita akan tanya-tanya bagaimana pendapat Ibu tentang program seperti ini nih Bu. Boleh, mic yang Kiara pegang, boleh? Oke. Menurut saya program ini sangat baik ya untuk anak-anak, jadi memacu di mereka untuk belajar lebih giat lagi. Ya bisa untuk mengembangkan bakat dia atau gimana gitu ya. Oke, ini Kiara sendiri anak yang seperti apa sih Bu sebenarnya kepribadian dari Kiara? Dia ini anaknya ceria. Ceria. Dan dia tuh orang nggak mau diem, kreatif, suka olahraga gitu. Oh, suka olahraga juga. Suka. Olahraga apa Bu Kiara biasanya nih? Suka main sepeda gitu. Oh, yang lagi hit sekarang nih ya, sepedaan ya. Tapi ikutan jauh-jauh gitu sepedaannya sama teman-teman di luar juga enggak? Di sekitaran rumah aja nih ya. Oh gitu. Ya, Tetap kadang diawasi jalan oleh Ibu. pagi. Oh, oke. Terus juga ini kalau misalkan selama pembelajaran di rumah Ibu yang ikut membimbing Kiara pastinya nih. Ya, karena saya bantu bimbing juga, karena dia belajar sendiri, sekolahnya Mami Septi gitu. Bagaimana tentang pembelajaran ketika masa pandemi ini kan Bu, kita kan daring. Ada kesulitan? Ya, dia kalau tulis suka nanya juga ke saya. Tapi dia kan sibuk ya, walaupun belajar di rumah juga nggak ada sempat-sempat mainnya gitu ya. Belajar aja terus kayak ini ya, Miss Septi suka bimbing dia gitu. Suka nanya gimana gitu. Oke, jadi orang tua dan guru saling berkomunikasi ya untuk pembelajaran yang baik untuk anaknya. Wah, luar biasa nih. Kita masih melihat Kiara mengerjakan soal-soalnya. Ini ada 4 tokoh ya. 4 tokoh di sana yang tentunya ini apa disuruh mendeskripsikan. Jadi Kiara ini kan pertemuan minggu lalu itu sudah tahu tokoh-tokoh Indonesia ya pada masa Orde Baru, Orde Lama sama Reformasi. Nah hari ini kita mau sedikit latihan untuk Kiara biar nginget nih, oh wajah tokoh ini nih namanya siapa, kemudian deskripsinya tentang tokoh ini apa. Jadi semacam menuliskan biografi singkatnya aja, seperti itu Kak Ardi. Ini juga memang penting mempelajari wajah-wajah dari tokoh-tokoh di Indonesia. Betul sekali. Karena kemarin saya ini benar-benar baru kemarin ya kan nonton sebuah video yang ketika anak-anak ditampilkan wajah-wajah para tokoh Indonesia ini ya kan, siapa ketika YouTuber yang diliatin mereka langsung kenal. Ini memang benar-benar ya penting ya pelajaran sejarah ini ya Bu ya, betul sekali. Untuk mengenal para tokoh, apa saja yang sudah para tokoh lakukan untuk negara kita tentunya. Ya, dan ini deskripsinya apa saja yang
diperjuangkan oleh para tokoh juga Iya ya? betul sekali. Jadi menjelaskan siapa sih dia selama masa hidup, kemudian sampai mungkin masa berakhirnya pemerintahan dia seperti apa gitu. Jadi at least Kiara di sini belajar bagaimana mengenal tokoh sama tokoh apa tokoh itu sudah melakukan apa sih untuk Indonesia. Wah, luar biasa. Iya. Apalagi ya. kan kita bentar lagi mau Hari Sumpah Pemuda nih Kak Ardi. Nah, iya kan benar-benar berhubungan beberapa ya. hari lagi ya. Iya betul. Aduh, ya memang harus anak-anak muda ini juga harus tentunya paham, mengenal ya kan Iya. para tokoh dari Indonesia. Jadi kita sebagai anak muda nggak boleh lupa akan Betul, sejarah. nggak boleh. Jangan Nggak melupakan sejarah. Nah, Iya. itu dia. Kita kalau melupakan sejarah itu kayak nggak tahu diri ya. Iya. Udah tinggalnya di sini kan Iya. ya. Iya betul. Kan kita hanya banget. sekarang ini memperjuangkannya dengan prestasi Betul, ya betul kan, dengan sekali. belajar. Iya. Kalau dulu kita masih perang, nah Iya. mereka lah yang sudah memperjuangkan itu, Betul. kita hanya mengisi. Mengisinya dengan cara yang positif pastinya. Betul. Iya. Jadi teman-teman juga yang tentunya sekarang dengerin kita di 92,5 RRI Pro FM Suara Kreativitas, ini juga bisa ikut mengikuti ya, tentunya pembelajaran di hari ini tentunya, dan juga nanti di RRI Net juga pasti akan bisa disaksikan. Iya. Gitu ya. Ini jadi ada 4 tokoh di sana. Iya, ada 4 tokoh yang diberikan masing-masing, dan kemarin kan Kiara udah tahu tuh tokoh-tokohnya. Nah, hari ini karena dia sudah mulai ngisi, nanti sesi keduanya dia akan presentasi Oke. gitu. Bu Septi, kalau dari sekolah sendiri selama pandemi pendampingannya memang lewat Zoom meeting, lewat Zoom dan juga Google itu, atau memang ada program di mana para guru itu memang mendatangi atau lebih private gitu satu persatu siswa? Iya, ini pertanyaannya menarik banget. Jadi memang kita kan memang ada kayak programnya memang menawarkan kepada orang tua murid ya, terutama yang memang anak-anaknya memang butuh banget bimbingan khusus, terutama dari guru-guru yang memang terutama dalam pelajaran yang memang kayak eksak seperti itu yang membutuhkan harus ketemu sama gurunya. Nah, itu memang kita fasilitasi. Iya. Jadi mereka kita tawarin, mama mau orang tuanya mau memperbolehkan nggak anaknya datang ke sekolah atau memang gurunya yang datang ke sekolah. Tetapi so far memang kayaknya parentsnya memang lebih percaya kalau anaknya yang datang ke sekolah gitu, dianterin ke Oke. sekolah, tapi sesuai dengan protokol kesehatan juga sih pastinya gitu Kak. Oke. So far yang sudah berjalan seperti itu. Jadi contohnya memang ada beberapa anak yang memang datang ke sekolah juga, atau memang kita kalau diminta untuk datang ke rumah untuk assist anaknya, itu juga kita pendampingannya juga seperti itu gitu. Oke. Kak. Untuk yang siswa didatangkan ke sekolah kan, ini dijadwalkan satu persatu siswa atau seluruh siswa seperti biasanya? Iya. Kalau untuk seluruh siswa pastinya enggak, Iya. tetapi memang kita sudah mengevaluasi beberapa siswa yang memang butuh gitu, butuh bimbingan dan assist dari guru. Jadi so far memang sudah ada beberapa siswa sih, enggak semuanya memang, dan mungkin ini sekitar ada 3 siswa yang memang sudah mengikuti program ini gitu Kak. Dan memang hasilnya lebih efektif ya ketika memang Iya. kita tahu si anak ini ada kesulitan apa, terus ketika datang ke sekolah si guru langsung assist anak itu, dan itu memang sangat ini banget ya, jalan banget gitu ketika ada tugas gitu, dia bisa nanya langsung ini seperti apa gitu. Iya, betul. Kalau di Zoom atau di Google Meet kan kayaknya kurang jelas ya gitu ya. Iya, Jadi betul. ketika mereka datang langsung lihat gurunya dan suasana pembelajarannya kan emang suasana sekolah juga, mereka jadi semangat lagi gitu loh, dan alhamdulillah sih berhasil gitu dengan cara seperti itu gitu. Nah itu dia. Terkadang kan memang ada yang merasa nyaman di rumah, Iya. ya akhirnya malah terlalu nyaman nggak bisa Betul, belajar. Iya, karena nyamannya kan, iya betul. Karena kan memang bekerja di rumah atau sekolah di rumah, Iya. akhirnya atmosfernya bukan untuk kerja Iya, nih, atmosfernya bukan untuk betul. sekolah nih gitu Iya. kan. Suasana di rumah tidak seperti itu gitu Iya. ya. Dan untuk Ibu sendiri gimana Bu untuk selama pandemi, Ibu dari Kiara ya kan? Ini apakah pendampingan terhadap Kiara ini memang, karena kan banyak cerita-cerita nih, akhirnya orang tua banyak yang mengeluhkan gitu ya, harus mendampingi anaknya di rumah untuk belajar. Ini Ibu seperti apa? Apakah juga adalah salah satu orang tua yang cukup mengeluhkan, atau ya sudah saya bisa kok mendampingi anak saya juga di rumah belajar gitu? Oh, kalau saya selama ini nggak merasa terbebani gitu ya, karena dia mungkin sudah gede SMA, jadi dia bisa belajar sendiri. Dia sudah bisa belajar sendiri, jadi nggak terlalu harus kita dampingin terus, itu enggak. Baik, Ibu Septi silakan, ada yang disampaikan mungkin pembelajaran di kelasnya?
kayaknya Kiara udah selesai ya, mungkin udah siap untuk presentasi juga. Nah kita mau dengerin mungkin ya setelah Kiara mengisi tadi ada beberapa soal yang memang sudah diberikan. Untuk saatnya sekarang Kiara akan presentasi ya Ki, siap ya? Oke, kalau sudah siap mungkin kita bisa dengerin ya Kak Ardi. Oke, Kiara langsung untuk aja. presentasi tadi ada 4 tokoh ya. 4 tokoh ini nanti akan dijelaskan oleh Kiara. Ya, silakan Kiara. Langsung saja sahabat kreatif, inilah dia presentasi Kiara terhadap tugasnya tentunya. Kiara akan mempresentasikan tugasnya yang telah Yang pertama, dilakukan. Bapak Soeharto. Soeharto adalah pemimpin militer pada masa penduduk Jepang dan Belanda. Resmi menjadi presiden kedua pada tahun 1968. Yang kedua, Bapak Soekarno. Bapak Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat periode 1945 sampai 1967. Seorang tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dan Belanda. Dan ketiga, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Megawati adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan Presiden wanita Indonesia pertama dan putri dari putri Presiden pertama Soekarno. Oke, mantap. Ada lagi? Sudah? Satu lagi. Bapak SBY. Bapak SBY adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober sampai 2004 hingga 20 Oktober 2014. Ia adalah presiden pertama di Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilu. Wow, luar biasa. Oke, thank you Kiara. Ya, nice presentation loh dari Kiara ya. Coba, tapi misalnya mau tanya dulu, Kiara kan udah baca tuh presentasinya. Kira-kira yang Kiara dapat dari pelajaran hari ini apa? Kiara belajar tentang apa hari ini? Ayo, tadi Kiara kan udah menjelaskan nih tokoh-tokohnya. Kiara belajar tentang apa nih hari ini? Bapak Soeharto. Ya, tentang para pemimpin yang pernah memimpin Indonesia ya. Dari masa apa tadi Kiara? Masa Orde Baru, Orde Lama, dan Reformasi. Iya betul sekali gitu Kak Ardi. Jadi hari ini belajarnya tentang itu ya. Tokoh-tokoh pada masa Orde Baru, Orde Lama, dan juga reformasi. Reformasi. Luar biasa, itulah dia sahabat kreatif ya. Presentasi Kiara dari tugas yang diberikan oleh Ibu Septi. Dan sekarang kita pengen istirahat sejenak. Kita akan mendengarkan lagu dulu ya Kiara. Suka dengerin lagu? Langsung aja kalau begitu sahabat kreatif, inilah dia, kita akan rehat sejenak. Tetap bersama kami tentunya dalam program Belajar di RRI Guru Keliling. Belajar di Pro2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Belajar di Pro2 Guru Keliling.
Sekarang kita masih ada di rumahnya Kiara. Kalau tadi kita ngelihat Kiara belajar sama Ibu Septi. Sekarang kita bakal ngelihat Kiara mau menari. Langsung aja kita panggil Kiara. Ini dia Kiara. Udah siap dengan tariannya nih? Oke, mau nari apa Kiara? Pajidong. Oke, langsung aja kalau gitu. Ini dia Kiara dengan tariannya. Ya sahabat kreatif, tari Bajidor adalah merupakan tari kreasi yang menggabungkan dua tari tradisional. Bermula dari tanah Karawang, Jawa Barat, tari Bajidor Kahot ini mengombinasikan tari ketuk tilu dan juga jaipongan sebagai dasar gerak. Yang membedakan, tari Bajidor ini tidak mengoptimalkan bahu untuk bergerak seperti pada jaipongan dan ketuk tilu. Untuk tari Bajidor yang kali ini, Kiara menggabungkan dengan tari Bali, tarian Bali. Dalam tari Bajidor yang dipakai aksesorisnya bisa berupa selendang dan juga bisa menggunakan kipas. Dan Kiara menggunakan kipas sebagai aksesoris yang digunakan. Tari Bajidor ini diciptakan pada sekitar tahun 2000. Dalam setiap pertunjukannya, tari ini selalu diiringi gendang khas tanah Pasundan. Selain itu, musik gamelan Bali menambah kekayaan musik yang mengiringi tari ini. Belajar di Pro2, Guru Keliling. Masih ada di program Guru Keliling dan kita masih ada di kediamannya Kiara. Tapi kali ini kita akan belajar bersama Farhan yang sudah datang ke rumah Kiara nih jauh-jauh ya. Jauh apa deket sih rumahnya? Deket ya Bu ya? Deket. Oke kalau gitu. Dan juga kita sudah kedatangan sang ibunda dari Farhan nih. Wah kita tanya-tanya dulu, ngobrol dulu. Ibu apa kabar?
Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Oke, Ibu bagaimana nih pendapat Ibu tentang program ini? Seperti apa? Apakah cukup membantu atau seperti apa? Sangat-sangat membantu. Sudah itu memotivasi anak makin giat belajar juga bagus. Oke, memotivasi anak untuk lebih giat belajar belajar, pastinya ya Bu ya. Iya. Karena memang mungkin Farhan cukup kesulitan untuk belajar daring ya Bu online. Benar. Benar. Sangat sulit sekali untuk daring dia. Karena kalau teman-teman berkebutuhan khusus memang harus aplikatif ya. Iya, dia harus bertemu. Kalau hanya menonton lewat video nampaknya kurang ya. Kurang aplikatif. Baik, kalau begitu pendengar nanti kita juga akan mempersilakan Ibu untuk melanjutkan kegiatannya. Oh iya, terima Ya, kasih. betul. Kalau gitu kemana-mana tetap bersama kami tentunya dalam Belajar di RRI. Waktunya kentongan. Penyebaran virus corona menjadi perhatian banyak orang, termasuk di Indonesia. Selain masker, hand sanitizer, dan tisu basah juga menjadi pilihan masyarakat untuk melindungi diri. WHO menyarankan langkah perlindungan dasar terhadap virus corona. Langkah pertama yang disarankan bukan menggunakan masker, tetapi mencuci tangan sesering mungkin. Langkah ini disarankan karena mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh akan membunuh virus yang mungkin ada di tangan. Nah, berikut tata cara mencuci tangan yang direkomendasikan oleh WHO. Pertama, basahi tangan dengan air. Kedua, tuang sabun pada tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. Ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Keempat, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Keenam, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Kedelapan, gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir. Dan yang kesembilan, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Jika dalam kondisi tertentu tidak ada air dan sabun atau tidak dapat menggunakan air dan sabun untuk membersihkan tangan, solusi lainnya adalah dengan menggunakan hand sanitizer. RRI, Radio Tanggap Bencana. Dengan Miss Septi ya. Iya. Oke, kalau tadi Miss Septi ngajarin Kiara, sekarang akan ngajarin Farhan. Apa kabar Farhan? Alhamdulillah baik ya. Sehat ya? Seger. Oke, Farhan ini ternyata dia punya hobi kesukaan yaitu di bidang basket dan juga karate. Iya. Wih, jago main basket Farhan? Iya. Iya. Karate juga bisa? Udah banyak jurus yang dipelajari belum di karate? Belum. Belum, masih belajar pelan-pelan ya? Iya. Oke, sekarang siap untuk belajar? Siap. Oke, langsung aja kalau begitu kita akan mendengarkan ini dia kelas dari Miss Septi. Iya. Terima kasih Kak Ardi. Good morning Farhan. Kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, gimana Farhan, sehat hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Udah. Oke. Farhan, hari ini kita mau belajar tentang apa, tahu nggak? Pancasila. Pancasila, betul sekali. Itu hal yang paling dasar banget ya sebagai warga negara Indonesia, kita harus tahu Pancasila. Pancasila ada berapa Farhan? 5. Ada 5, iya betul. Hari ini kita mau belajar tentang Pancasila. Nah, Miss Septi sudah memberikan Farhan ada gambar. Farhan bisa lihat di sini ya. Nih, ini gambar apa Farhan? Garuda. Garuda, burung Garuda, betul sekali. Nah, ini lambang dari Naga. iya, lambang negara kita, yaitu sebutannya bisa dibilang inilah yang melambangkan ada 5 sila. Ya, yang tadi Farhan udah bilang ada 5 sila. Nah, Farhan bisa lihat di sini. Ya, ada burung Garuda. Coba kasih tahu Miss Septi warna-warna apa aja yang ada di burung Garuda ini. Coba. Kalau untuk sayapnya warnanya apa ini Farhan? Warna apa ini? Kuning. Kuning, gold, kuning. Ya, betul sekali. Kemudian di sini ada gambar apa lagi Farhan? Pohon. Pohon apa ini? Pohon beringin ya? Iya. Iya, warnanya apa? Hijau. Hijau, betul sekali. Kemudian di sini ada gambar apa lagi nih? Banteng. Banteng, betul sekali. Warnanya? Warna Warnanya apa ini? hitam. Hitam, betul sekali. Kemudian di sini ada gambar apa lagi nih? Ada 2 nih. Ada 2 gambar padi dan
Kapas. Padi dan kapas ya. Warnanya warna apa aja nih? Ada warna? hijau sama warna kuning. Betul, hijau dan kuning juga. Kemudian di sini ada gambar apa lagi? Ini gambar apa? Rantai ya. Rantai. Gambarnya warna? Kuning. Kuning kalau di sini. Nah, terakhir ini gambar apa nih yang di tengah? Bintang. Bintang, betul sekali, warnanya Kuning. kuning. Kemudian di sini ada tulisan apa nih? Coba Farhan baca. Naga. Bineka. Binaga. Tuga. Iya. Ika. Iya, betul sekali, Farhan. Di sini tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Ini juga bagian dari Pancasila ya, yang ada di burung Garuda. Oke, sobat kreatif semuanya, hari ini ketemu lagi dengan Miss Septi ya, dan juga ada Farhan di sini. Nah, kali ini kita mau belajar tentang temanya yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Ya, di sini juga Farhan akan belajar. Tadi Farhan sudah menyebutkan ada apa saja simbol-simbol yang ada di burung Garuda ya, sebagai salah satu ini kita ya, dasar negara kita. Nah, tugas Farhan hari ini adalah menuliskan 5 sila ya, Pancasila. Farhan paham? Bisa? Oke, sekarang Farhan boleh ambil penanya. Penanya mana? Oke, pena sudah siap. Sekarang Farhan sudah bisa menuliskan isi dari 5 sila ya, dari 1 sampai 5. Paham ya? Bisa? Oke, semangat Farhan. Kalau gitu sambil Farhan menunggu Farhan mengisi Pancasila, misalnya sambil mau menjelaskan juga ya tentang Farhan. Yuk, silahkan Farhan dikerjakan ya. Oke. Ya, ini Farhan sekarang akan belajar mengisi. Ini apa Miss yang ditanya yang harus dijawab oleh Farhan? Jadi kalau untuk Farhan memang kalau untuk di civic dan history ya, ini juga sangat berhubungan sekali. Judulnya yaitu Pancasila sebagai dasar negara nih Kak. Jadi ini hal yang paling basic yang memang harus diketahui ya sama setiap warga negara Indonesia pastinya. Oke, jadi Farhan akan mengisi Ya. makna-makna Ya, dari makna lambang-lambang yang ada. Sila-sila yang ada ya, ada Pancasila. Jadi Farhan akan menuliskan 5 sila, kemudian nanti akan membacakannya. Oh, gitu. 5 sila dari sila 1 sampai 5. Sudah pada hafal pastinya sahabat kreatif? Harus dong. Ada yang belum hafal nggak? Ayo kalau belum Hardi hafal hafal nggak? coba hafal Hafal dong. ya. Kan dari SD kita udah disuruh Betul, hafal. ya harus kan? maju ya Kak, Harus satu-satu maju gitu. ya. Iya benar. Undang-undang dasar ya Betul, kan? betul sekali. Semuanya harus Semuanya, hafal. iya. Kalau memang nggak hafal langsung aja ke Iya, rumah. benar sekali. Oke, dan ini masih kita akan lihat ya, Iya. Farhan mengisi Betul, tentunya heeh. satu demi satu poin-poin dari Pancasila Iya. yang ada 5 itu. Iya betul. Nah kalau untuk Farhan ini memang metode yang paling efektif yaitu dengan metode audio dan visual. Kemudian juga ada media-media gambar ya Kak ya. Jadi memudahkan dia ketika misalnya kita tugaskan atau instruksikan apa, dia harus melihat dulu mungkin videonya dulu. Iya. Kemudian setelah itu dia bisa aplikasiin. Nah setelah itu mungkin media yang kedua bisa berupa gambar kayak gini. Jadi kita mungkin menyediakan gambar, kemudian kita jelaskan dulu ini gambar apa gitu. Kita ada sedikit kayak brainstorming dulu ya kayak tadi. Miss tanya ini ada apa nih, gambar apa, terus ada warna-warna apa aja gitu. Jadi sambil membrainstorming dia juga. Iya, gitu, jadi Kak. belajar mengenal warna juga Iya sekalian. betul, warna, kemudian ada maknanya yang pastinya dapat ya, karena memang intinya adalah mengenal dan menyebutkan Pancasila. Betul. Seperti itu. Terus jika kan tadi kita tahu kalau Farhan ini berbakat juga di basket Iya. dan juga karate. Betul. Ini dari pihak sekolah memang memfasilitasi ini. Iya pastinya, karena memang dari awal kita sudah ada kayak semacam identifikasi dulu ya Kak ya. Kita lihat dulu kira-kira Farhan ini sukanya apa nih. Kemudian nanti setelah itu sekolah nanti akan menyediakan gitu apa, karena untuk mengembangkan skill yang ada sama Farhan. Oke. Nah ini Kak pas banget nih di depan kita udah ada beberapa memang portofolio ya. Hasil karya. Hasil karya dari Farhan Farhan sendiri. Oke. Nah, dan ini memang apa namanya udah ada beberapa ya, jadi hampir semua mata pelajaran itu kita buatkan portofolio untuk Farhan. Jadi sudah ada beberapa mata pelajaran, mungkin di sini bisa dilihat. Seperti di sini ada yang paling pertama. Ini ceritanya global. Iya betul sekali global.
Nah ini Globe ini dia buat kurang lebih 1 minggu sih Kak pengerjaannya ya. 1 minggu, 1 minggu bikinnya ya. Saya juga belum tentu bisa ini. Karena makanya kreatif ya. Iya, Oke. ini kreativitas, motorik kasar, motorik halus kan ada semua nih di sini. Iya. Nah, ini memang Farhan sendiri yang buat, kemudian dibantu sama Miss Nia guru geografi. Iya. Ya di sini dia juga yang assist. Nah, Farhan membuat Globe. Jadi ini project bisa dibilang ya. Iya. Ini project yang kemudian Farhan buat sendiri. Nah, alat dan bahannya sebenarnya simple sih Kak ini. Ini Jadi apa? ini Bahan dasarnya apa sih, bola? bahan Bola. dasarnya balon. Oh, balon. Iya, balon yang ditiup. Mhm. Kemudian setelah itu nanti dilumerin lem fox. Oh. Iya, oke. setelah itu setelah dikasih lem seluruhnya, nanti kita pakai benang. Oh, Benangnya ditutup boleh benang. warna apa aja. Iya. Kemudian benangnya itu kita kelilingin di seluruh balon ini. Setelah itu nanti kalau sudah kita harus keringin. Nah, kurang lebih waktu pengeringannya itu 1 minggu buat dapat hasil yang maksimal kayak gini yang bagus. Oh, 1 Hampir. minggu itu Iya. sebenarnya bukan waktu yang lama untuk Iya, nempel-nempelin ini, tapi yang lama betul. adalah pengeringannya. Pengeringannya, prosesnya ya untuk dapat Oke. hasil yang seperti ini. Sampai akhirnya jadi bola. Sampai akhirnya jadi bola dan siap untuk ditempel dengan beberapa nama benua yang ada di sini. Oh, luar Gitu. biasa. Ini berarti balonnya masih ada di dalam nih. Balon ini masih di dalam, jadi memang nggak sengaja nggak dipecahin. Sebenarnya walaupun Iya. dipecahin juga tetap bulat sih. Bulat ya. Cuma memang sengaja nggak kita pecahin gitu Kak. Oke. Inilah hasilnya, proyeknya. Nah, tuh kan kita bisa dilingkarin. Betul. Coba tuh Seluruhnya. benua ya, Iya. ada di sini ya. Di sini Indonesia ada mana benua. Indonesia? Oh, ini dia. Benua Asia Indonesia ya, nih. ya. Dia Indonesia. Nah, ya. emang kita kasih proyeknya mungkin ini masih simpel ya untuk Ya. Farhan, tapi paling tidak ini sudah mengasah motorik kasar sama motorik halusnya Farhan. Betul. Dan inti dari pelajarannya juga dapat materinya, ya. Itu sih Kak. Ini yang pertama. Oke, ada portofolio yang lain. Ada lagi nih yang kedua. Nah, ini tentang ekonomi, mengenal uang. Oke. Nah. Oh, diajarkan juga ya Iya, mereka ini untuk mengenal. jangan salah ini bukan uang beneran ya. Oh, ini saya udah uang-uangan. langsung pengen ambil aja ini ya. Boleh silakan. Fotonya uang mainan. Iya ini uang mainan, tapi memang kita sediakan untuk Farhan dan mungkin beberapa anak ABK lainnya. Jadi ini uang ini sebagai fasilitas belajar mereka untuk mengenal uang, terutama dalam kehidupan sehari-hari Kak. Iya. Gitu, karena kan kita pasti sehari-hari menggunakan uang kan Kak. Iya. Iya, makanya kita ajari mereka supaya tahu nominal uang, kemudian penggunaannya dan jenisnya seperti apa. Betul, tentunya juga memang agar tidak terjadi penipuan. Betul, itu paling penting ya. Jadi mereka tahu. Karena memang prakteknya adalah kita akan bawa anak-anak untuk langsung ke warung atau ke pasar gitu Kak, untuk langsung aplikasi penggunaan uang itu seperti apa, fungsinya seperti apa gitu. Wow, luar biasa ya. Ya. Ternyata banyak ya. Ini Banyak. dari Farhan juga hasil Iya, Farhan. ini juga hasil Farhan membuat peta Lampung. Nah, ini dari kertas origami nih Kak. Keren Iya. semuanya ya. Oke, Iya. Farhan udah selesai nih pastinya Iya. ya kan. Ya, Oke, langsung aja sudah kita siap. akan mempersilakan Farhan nih Iya. untuk membacakan Pancasila. Pancasila. Farhan tuh udah apal ya. Tinggal nanti mungkin karena ini malu-malu ya Farhan tetap harus pede. Oke, Ya, langsung aja kita silakan kita dengerin persilakan Farhan untuk Iya. membacakan Pancasila dari sila 1 sampai dengan sila kelima. Ya, silakan. Ayo Farhan. Pancasila. Iya. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Dua. Keadilan. Tiga. Ketua Indonesia. Empat. Rayakan yang pimpin oleh kebijaksanaan dalam sebuah Indonesia. Lima. Kesatuan Indonesia. Oke. Kak, dia udah mencoba banget ini ya hari Luar ini. biasa. Luar biasa loh. Keren Ini banget, patut Farhan. diapresiasi loh. Tetap diapresiasi. Berarti misalnya itu boleh sedikit evaluasi ya untuk pembelajaran hari ini Farhan. Berarti Farhan harus tetap banyak baca lagi, terus mengingat lagi bahwa Pancasila itu ada 5. Ya tadi yang Farhan sebutkan sudah betul beberapa, tapi ada beberapa juga yang masih perlu
perbaiki lagi karena tadi ada yang masih ketukar-tukar ya Farhannya, nanti silakan dibaca lagi. Kemudian Farhan ingetin ya, dihafalin. Nanti pertemuan selanjutnya nanti Miss Septi akan tanya lagi Farhan. Oke? Ya, Farhan. Thank you ya Farhan. Ya. Ya itulah dia sahabat kreatif ya pembelajaran kita di kelasnya Miss Septi bersama Farhan. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya dalam program Belajar di RRI Guru Keliling. Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Ya, ada di kediamannya Kiara. Sekarang udah berkumpul semua nih ya kan. Kita akan tanya-tanya semuanya. Kita tanya dulu sama mamanya Farhan ya. Mamanya Farhan bagaimana nih tentang pembelajaran hari ini? Terima kasih dengan pembelajaran hari ini. Semoga Farhan makin giat belajar, makin semangat belajarnya. Terima kasih Mama Tiara. Sama-sama. Iya, terima kasih Mama Kiara juga nih ya yang sudah membolehkan kita belajar di rumahnya nih ya. Oke, kalau mamanya Kiara apa yang mau disampaikan juga untuk seluruh pendengar dan juga penonton? Saya senang dengan adanya acara begini. Jadi anak saya bisa jadi dia bisa jadi gimana ya? Harapannya itu agar dia bisa lebih maju lagi. Amin, semoga ya. Semoga ini juga teman-teman yang nonton ataupun mendengarkan ya kan, ini juga tentunya bisa terinspirasi pastinya. Ibu Septi, Miss kita manggilnya, ternyata bukan Ibu ya. Bagaimana Miss, apa yang mau disampaikan? Iya, pastinya terima kasih sekali ya kepada RRI yang sudah memfasilitasi hari ini ya. Kemudian untuk anak-anak inklusi yang di luar sana bukan berarti dengan kondisi pandemik kayak gini kita nggak bisa belajar ya. Tetap harus semangat. Kemudian banyak sekali metode-metode yang bisa dipakai ya, terutama untuk guru dan juga siswa biar tetap semangat belajarnya seperti itu. Terima kasih juga untuk Mama Kiara ya sudah boleh berkunjung datang ke sini. Mama Farhan juga terima kasih banyak ya untuk Kiara dan Farhan juga terima kasih. Tetap semangat ya belajarnya. Ya, itu aja. Itu saja. Oke. Baik ya pendengar, tentunya sahabat kreatif, inilah dia program Belajar di RRI Guru Keliling untuk episode kali ini. Tentunya sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Ardi Hussein mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.